Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tiara Puspita Ayu dari Program Studi Manajemen dengan NIM 20200211164. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari laporan kerja profesi saya dengan judul Aktivitas Kerja Profesi Divisi Marketing di PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Di dalam bab 1, latar belakangnya adalah perubahan sosial budaya serta teknologi yang semakin berkembang mengharuskan mahasiswa untuk memiliki kompetensi lebih agar mampu beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman. Universitas Pembangunan Jaya memiliki program mata kuliah kerja profesi yang mengharuskan mahasiswa menyelesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan kelulusan. Melalui pelaksanaan program kerja profesi atau KP, di Universitas Pembangunan Jaya ini, mahasiswa memiliki peluang untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan secara praktis. Selama minimal 400 jam kerja atau sekitar 50 hari kerja profesional, mahasiswa dapat melibatkan diri dalam kegiatan profesi sehingga memperluas wawasan mahasiswa dan mendapatkan pengalaman baru. Praktikan melaksanakan kerja profesi di PT Bank Negara Indonesia, kantor cabang utama Pecenongan, Jakarta Pusat, di divisi atau bagian marketing dengan waktu pelaksanaan 50 hari atau 400 jam kerja. Tujuan dari kerja profesi yang pertama adalah memperoleh wawasan, menambah pengalaman dan melatih komunikasi dengan baik. Yang kedua ada melatih mahasiswa untuk dapat menyelesaikan masalah di dalam pekerjaan dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Yang ketiga ada untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah kerja profesi. Dan yang terakhir adalah memperoleh pengalaman yang tidak dapat selama proses perkuliahan. Untuk tempat kerja profesi, BNI berdiri pada 5 Juli 1946 oleh RM Margono Joyo Hadikusumo yang dipersiapkan untuk menjadi bank sirkulasi atau bank sentral untuk mengedarkan alat pembayaran resmi pertama, uang Republik Indonesia atau ORI. Sebagai bank pertama yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia, BNI mempunyai kantor pertama di Jalan Senopati, Yogyakarta yang kini menjadi kantor Bank Indonesia. Praktikan bekerja di PT Bank Negara Indonesia, kantor cabang utama Pecenongan, divisi marketing BNI Fleksi KTA atau kredit tanpa agunan, di mana praktikan setiap minggunya akan melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan oleh pembimbing kerja dan dilakukan secara work from office atau WFO. Selanjutnya ada struktur organisasi dari Bank BNI kantor cabang utama Pecenongan, dimulai dari pemimpin cabang, lalu ada pemimpin bidang pemasaran dan pemimpin bidang pelayanan, kemudian ada penyelia SDM beserta asisten operasionalnya, lalu ada penyelia administrasi dan asisten administrasi, lalu ada penyelia penjualan, yaitu sales company atau SCO, kemudian ada penyelia layanan prima atau emerald dengan customer service dan teller emerald, kemudian ada penyelia pelayanan nasabah dan uang tunai dengan customer service dan teller, kemudian ada pemimpin kantor layanan dan kas, beserta customer service, teller, satpam, dan pramubakti. BNI Fleksi. BNI Fleksi merupakan fasilitas kredit tanpa agunan atau KTA yang diberikan kepada pegawai aktif yang mempunyai penghasilan tetap atau fixed income untuk keperluan konsumtif dengan fleksibilitas tenor kredit hingga 15 tahun dan maksimum kredit hingga 500 juta rupiah. Lalu ada proses kerja profesi divisi marketing BNI Fleksi KTA. Yang pertama adalah melakukan kegiatan pemasaran. Melakukan kegiatan pemasaran secara langsung ini kepada perusahaan atau instansi pemerintah yang sudah bekerja sama dengan BNI dalam hal penyaluran gaji, serta memberikan informasi mengenai syarat, ketentuan, dan kelebihan dari produk BNI Fleksi KTA. Yang kedua adalah membuat perhitungan tabel simulasi dan biaya asuransi dari calon debitur. Yang ketiga adalah melakukan pemeriksaan slip OJK melalui website dari slip OJK itu sendiri dan pengumpulan dokumen calon debitur. Dalam hal ini, pengumpulan dokumen calon debitur yang diperlukan adalah fotokopi KTP, NPWP, kartu keluarga, buku nikah, surat keterangan kerja, dan slip gaji.
Lalu yang keempat, di sini ada melakukan proses penginputan dokumen melalui website BNI, yaitu ILO. Dan yang kelima ada proses verifikasi dari tim analis. Dan yang keenam adalah proses akad kredit. Di dalam proses akad kredit ini, terdapat perjanjian atau kontrak dari pemberi kredit, yaitu Bank BNI, kepada peminjam atau calon debitur, dengan menjelaskan jumlah pokok pinjaman, tingkat bunga, jangka waktu, jadwal pembayaran, dan biaya-biaya lainnya yang terjadi pada saat kredit ini disetujui, seperti biaya asuransi, biaya administrasi, atau biaya penalti pelunasan sebelum jatuh tempo. Lalu di sini ada foto-foto pada saat menjalankan kerja profesi, dan di sini ada kendala yang dihadapi pada saat melakukan kegiatan kerja profesi. Yang pertama ini kecepatan akses website ILO yang kurang baik. ILO pada Bank BNI ini diakses pada saat praktikan berada di divisi marketing yang berfungsi sebagai website untuk penginputan dokumen nasabah atau calon debitur yang berminat mengajukan benefiksi untuk kemudian selanjutnya bisa diproses kepada tim analis. Kendala kecepatan akses yang kurang baik ini menyebabkan praktikan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk penginputan dan pengiriman aplikasi sehingga berpengaruh terhadap kinerja. Lalu di sini ada terbatasnya ruang lingkup. Persyaratan dari BNI Flexi sendiri adalah perusahaan atau instansi pemerintah yang sudah berpayroll gaji di BNI. Sehingga praktikan hanya bisa melakukan penawaran BNI Flexi kepada nasabah-nasabah yang sudah berpayroll di Bank BNI. Lalu, yang ketiga, kendala yang dihadapi ada tidak semua personal komputer atau PC bekerja dengan baik. Karena ada beberapa personal komputer atau PC yang tidak terkoneksi dengan printer, sehingga ini akan menghambat pekerjaan dari praktikan. Lalu di sini ada cara mengatasi kendala. Yang pertama adalah meningkatkan kecepatan website dari ILO Bank BNI. Jadi ketika website ILO ini ditingkatkan kecepatannya, pasti akan membuat kinerja karyawan lebih efektif dan tidak mengulur pekerjaan. Lalu yang kedua ada pihak Bank BNI dapat memperluas cakupannya. Dengan memperluas cakupan perusahaan atau instansi yang bekerja sama dengan Bank BNI dalam hal penyaluran gaji dan fasilitas kredit bagi anggota perusahaannya, ini akan membuat karyawan dan praktikan lebih mudah mencari nasabah potensial untuk pengajuan benefiksi. Lalu yang ketiga adalah meminta kebantuan kepada teknisi. Lalu di sini ada saran yang dapat diberikan untuk pihak eksternal atau Bank BNI adalah Bank BNI bisa meningkatkan kualitas koneksi internet dan memperhatikan fasilitas yang ada dalam perusahaan untuk menunjang pekerjaan karyawan. Lalu saran yang dapat diberikan untuk internal atau UPJ adalah universitas dapat membangun kerjasama yang baik dengan perusahaan atau instansi pemerintah yang sudah dijadikan wadah bagi praktikan sebelumnya untuk memudahkan calon praktikan berikutnya yang akan melaksanakan kerja profesi. Dan yang terakhir, di sini ada kesimpulan, kerja profesi dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa untuk bisa merasakan secara langsung bagaimana dunia kerja yang sesungguhnya, serta mahasiswa bisa mendapatkan pengetahuan tentang budaya kerja atau kebiasaan dalam suatu perusahaan. Mahasiswa mendapatkan pengalaman berharga yang bisa dijadikan landasan dalam minat kerja mahasiswa setelah melaksanakan kerja profesi, dan mahasiswa dididik untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan baru, serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan. Demikian hasil presentasi dari laporan kerja profesi saya. Terima kasih.